Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga di siang hari ini kita selalu diberikan kesehatan, juga dimudahkan segala urusan kita, dan dilimpahkan rezeki yang halal, dan dilancarkan semua tujuan yang kita rencanakan. Pada siang hari ini saya berbagi ide dan gagasan setelah aktivitas di beberapa tempat. Saya ingin mengambil tema pada siang hari ini, bagaimana kita membangun Provinsi Banten ke depan. Provinsi Banten akan selalu tumbuh dan berkembang. Dan jangan lupa kita harus juga tahu tentang sejarah Provinsi Banten. Kebetulan saya salah satu yang terlibat langsung maupun tidak langsung terkait dengan proses pembentukan Provinsi Banten, dan saya pun masih memiliki koleksi buku perjuangan Provinsi Banten. Ini bukunya. Buku ini disusun oleh Hatib Mansur. Ini judulnya Perjuangan Rakyat Banten Menuju Provinsi, catatan kesaksian seorang wartawan. Kebetulan beliau ini, Pak Hatib Mansur, adalah sahabat saya pada saat saya mulai bekerja di pemerintah daerah. Jadi jangan lupa terhadap sejarah pembentukan Provinsi Banten. Dan di halaman ini juga ada bukti-bukti bahwa saya terlibat langsung di kegiatan seremoni maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Ya. Jadi saya mendokumentasikan, mengkoleksi buku ini 9 April 2002. Ya. Buku ini cukup tebal, luar biasa. Totalnya ada 793 halaman. Dan saya akan perlihatkan bagaimana dulu saya sama-sama mengikuti proses seremoni, dari mulai silaturahmi dengan presidenan di Bogor dan sebagainya, di Provinsi Jawa Barat, juga di Istana Negara. Jadi pada saat itu memang kita mengikuti kaitan dengan proses pembentukan Provinsi Banten sampai pada saat rapat paripurna pengesahan Provinsi Banten di DPR Senayan. Saya juga hadir di sana, dan ini perlu saya sampaikan, ya, bahwa proses pembentukan Provinsi Banten bukan hal yang mudah, karena sudah digagas oleh tokoh masyarakat, alim ulama, cendik pandai, para ilmuwan, ya, juga perguruan tinggi, para pemuda, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, juga berbagai dukungan para pengusaha yang memang luar biasa kompak. Ya, ini bisa dilihat pada saat silaturahmi di Presidenan Bogor waktu itu. Saya hadir mendampingi. Waktu itu sekretaris daerahnya adalah Bapak Dedi Junghana. Waktu itu saya ajudan sekretaris daerah Kabupaten Pandeglang. Yang luar biasa, sangat berkesan, apalagi kalau sudah kita diskusi dengan para pakar, para tokoh masyarakat, para pengusaha, para aktivis sebanten. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu, secara umum saja. Ingin juga dibuktikan bagaimana sejarah Banten ini dibangun bersama-sama, ya, diusahakan secara bersama-sama.
perlihatkan bahwa di buku ini, ya, ini bisa terlihat, ini adalah Pasek depan Pandeglang, Pak Deddy Jumhana. Kebetulan saya di belakang ini. Ini saya sebagai ajudan sekretaris daerah mendampingi beliau kegiatan formal dan non formal dalam penangkap Provinsi Banten. Nah, bagaimana kita akan membangun Banten? Jangan lupa sejarah. Ada beberapa catatan hasil kajian, nanti saya sampaikan juga dari beberapa pakar, dari beberapa peneliti, ya, bahwa Pandeglang dan Lebak dan tetangganya sebelah Kabupaten Serang itu salah satu yang kesenjangan saat itu. Makanya kenapa para tokoh, para akademisi, para ilmuwan mendorong supaya Banten itu Pandeglang, Serang, Lebak, Cilegon, Tangerang, ya, dan waktu itu 5 kabupaten itu kompak bersama-sama membangun dan mengusulkan provinsi. Ya, ada beberapa catatan penting di buku ini, ya, yang perlu saya ulas secara singkat saja. Ya, beberapa catatan penting yang luar biasa. Ini menjadi rujukan bagaimana Banten ke depan berdasarkan data dasar atau referensi dasar untuk membangun Banten ke depan. Ya, ini semua dokumennya lengkap, dari dukungan dari tokoh masyarakat, dari organisasi profesi, juga kajian-kajian dan lain sebagainya. Ini perlu terus kita dukung terhadap pembangunan Banten ke depan. Tapi saya bisa simpulkan bahwa yang harus ditingkatkan itu adalah bagaimana mengurangi kesenjangan antara Banten Utara dan Banten Selatan. Di data ini juga hasil penelitian luar biasa, ya. Yang perlu kita dukung penuh perencanaan ke depan. Saya ingin bahwa data dasar ini menjadi referensi dan kita bisa update data-data ini untuk perencanaan pembangunan yang akan datang. Semua ada di catatan-catatan ini yang perlu diimplementasikan dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Banten Utara dan Banten Selatan. Dari berbagai kajian, dari berbagai referensi, dari juga pusat penelitian yang memang digagas secara bersama-sama, dan ke depan ini perlu dijadikan referensi dasar. Dan juga jangan lupa ke depan para tokoh, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya, kan ada ahli warisnya, bahwa Banten jangan melupakan para pendiri Banten, ya. Saya kupas di buku 2 di halaman 321. Ini adalah rencana strategis pembangunan Provinsi Banten. Ini laporan akhir disusun oleh Konsorsium Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Wilayah Banten. Ada LPM Unpad, IPB, IPB, Tirta, Unis, STA Maulana Yusuf Banten, LPM STAIN, SMHB, YN Sunan Gunung Bandung, Sunan Gunung Jati Bandung, Unpas, STEMA Pandeglang, Asmi Primagraha, STE Latansa Lebak, STAI Latansa Lebak, IAIB Banten, STKPPG Lebak, APBID Lebak, UPI Serang. Kerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Divisi Pengkajian dan Pengembangan Wilayah, Lembaga Pengendalian Masyarakat, Universitas Pajajaran, Bandung tahun 2000. Ya, ini kait dengan rencana strategis pembangunan Provinsi Banten. Ini bisa dilihat dokumen-dokumen ini. Dan yang menyusunnya adalah
Ketua LPM Unpad selaku penanggung jawab konsorsium Profesor Dr. Kusnaka Hadi Miharja MA, dan Kepala Divisi Pengkajian Pengelolaan Wilayah LPM Unpad Dede Mariana Dr. MS. Di dalam rencana strategis Provinsi Banten ini memuat misi, visi, analis lingkungan strategis, agama, sosial budaya. Tapi saya kutip sekilas adalah bagaimana kondisi sumber daya manusia pada tahun 2000 ya. Potensi sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses pembangunan daerah. Karena tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh pada cepat atau lambatnya keberhasilan pembangunan daerah. Nah, ini saya meringkas IPM pada tahun 1996 wilayah Banten ini bahwa angka harapan hidup Pandeglang itu 63,30, Lebak 65,60, Serang 59,20, Tangerang 63,60, Kota Tangerang 70. Nah, rata-rata Provinsi Banten angka harapan hidupnya adalah 65,50. Ya. Nah, ini terkait dengan angka harapan hidup. Terus IPM-nya Pandeglang 64, Lebak 64, Serang 63, Tangerang 67,30, Kota Tangerang 70. IPM rata-rata se-Jawa adalah 69,60. Jadi kalau lihat ranking se-Jawa Barat bahwa Pandeglang ranking 23, Lebak 22, Serang 24, Tangerang 19, Kota Tangerang ke-9. Nah, ini jadi pijakan kita bagaimana kita intervensi kaitan dengan IPM ini. Maka untuk itu pada kesempatan ini saya mengusulkan bahwa perlu adanya perguruan tinggi antara Pandeglang dan Lebak. Kalau di tengah dan utara kan ada Utirta, juga ada perguruan tinggi yang lainnya. Saya ingin mengembangkan seperti IPB-nya Bogor, Institutnya Bogor. Saya ingin ada antara Pandeglang dengan Lebak, ada IPB, Institut Pertanian Bogor. Karena Pandeglang dan Lebak itu potensinya cukup lengkap, punya laut, punya gunung, punya sungai, juga ada pertanian, ada kebun campur, ada perkebunan, dan juga mata air yang begitu melimpah. Ini perlu kita pengembangan. Selanjutnya kami sampaikan pada kesempatan ini berdasarkan data potensi ekonomi bahwa bagaimana cara kita untuk akselerasi infrastruktur ke depan. Gubernur Banten baru harus memikirkan akses selatan yang menghubungkan dari mulai Rangkas Bitung ke Pandeglang, yaitu lewat pantai selatan antara Cikesik sampai Cibitung ke Cimanggui. Ada 13 km yang sampai saat ini belum ada akses jalan yang representatif. Yang dulu pernah ada TMMD oleh Marinir. Ke depan harus dikembangkan supaya Lebak dan Pandeglang pantai selatannya terhubung. Ya, kalau pantai baratnya kan sudah dari mulai Carita ya, sampai Labuan, terus Panimbang, terus juga Cimanggu, Cigelis, terus juga Sumur. Nah, tinggal dari Sumur nanti Cimanggu, Cibitung, Cikesik. Ya, ini sekelas infrastruktur di wilayah selatan. Yang harus kita dorong dalam pengembangan sumber daya manusia itu adalah selain perguruan tinggi negeri yang antara Pandeglang dan Lebak, ya Institut Pertanian Bojong lah di daerah exit Bojong itu. Karena para ahli juga mudah karena sudah ada jalan tol. Selanjutnya pengembangan sendi-sendi ekonomi. Saya yakin PDRB itu produk domestik bruto akan meningkat dengan investasi berbentuk fisik juga investasi sumber daya manusia. Seandainya ada mahasiswa 5.000 saja antara Pandeglang dan Lebak, setiap kali sehari jajan 50.000 saja, bagaimana uang berputar? Artinya bahan komoditi produk masyarakat juga akan terbeli oleh mahasiswa dan dosen.
Demikian siang hari ini kata kuncinya yang bisa saya simpulkan bahwa pentingnya pendidikan perguruan tinggi seperti Institut Pertanian Bogor yang harus kita bangun di Institut Pertanian Bojong supaya orang Banten Selatan tidak jauh kuliah ke Untirta, ke UIN dan lain sebagainya ke arah sana. Banten Selatan harus sejajar dengan Banten Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.